Oh, ini udah malam si Sela ya. Selamat sore. Aku manggilnya Cici nggak ya? Cici Fani. Terus ada Om Cikri, Adi, ada Dio, ada Cici Tri, ada Helga, ada Om Adi, ada Excel. Halo, selamat sore semuanya. Hari ini malam. kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema lagu dan nyanyian diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Saya akan minta tolong dua orang untuk membantu membacakan Keluaran 15 ini. Untuk ayat 1 sampai ayat 10, minta tolong dengan kasih Adi untuk membaca. Lalu untuk yang ayat 11 sampai 21, minta tolong Cifani membaca untuk kita semua. Aku ya. Sudah siap? Ayat berapa tadi? Iya dong. Kalau Cifani 11 sampai 21, Adi ayat 1 sampai 10. Oh, iya, baiklah. Oke. On cam nggak sih? Muka aku gede banget. Nggak apa-apa lah ya. Apa tadi ini kitabnya apa namanya tadi? Keluaran ya? Iya, Keluaran 15 ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terberau. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, aku mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Ayat 11, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, tempat yang telah kau buat
kediaman-Mu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, terima kasih Oadi dan juga Cipani. Bisa tolong ditampilkan slide-nya, tim OBS. Kita akan santai sejenak, ya nggak sejenak sih. Kita bikin santai aja renungan pada malam hari ini, teman-teman. Bisa next, tim OBS. Oke, sekarang saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan karena tema kita adalah lagu dan nyanyian. Nah, kira-kira apa sih lagu favoritmu? Boleh nih semua jawab. Dio boleh, Mbak Tri juga boleh, Adi Rosanto boleh, Excel boleh, semua boleh jawab. Kira-kira apa sih lagu favorit kalian? Bisa sebutin satu aja yang jadi lagu favorit. Dio deh, mulai dari Dio. Aku lagu favorit apa ya? Ada nggak satu lagu favorit? Favorit. Ya paling sering denger sih ya lagu-lagu rohani sih. Asik. Rohaniawan banget ya. Satu lagu yang kamu suka, lagu rohani apa? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Alasannya kenapa kok suka lagu itu? Apa namanya, lagu itu sangat kayak menceritakan detik kehidupan, gambaran di kehidupanku gitu. Oke. Waktu Tuhan itu yang pasti yang terbaik walaupun gak ada apapun. Oke. Dio suka lagu Waktu Tuhan. Yang lain, ada nggak punya lagu favorit? Nggak harus lagu rohani sih. Kira-kira ada nggak lagu favorit? Mbak Tri mana Mbak Tri? Mbak Tri lagi mana? Aku lagi suka lagunya Bruno Mars. Yang judulnya It Will Be. Enggak, biasanya Mbak Tri tuh sukanya lagu sendu. Itu menyesuaikan dengan perasaan dan hati. Baik. Lagunya tentang apa? Iya. Halo? Mbak Tri? Putus koneksinya, oke. Gimana Mbak Tri tadi lagu Bruno Mars-nya itu kenapa kok suka banget? Emang ceritanya tentang apa? Enggak sih, ceritanya tentang kalau Bruno Mars putus sama pacarnya. Kalau Bruno Mars putus sama pacarnya tuh dia tuh perlu apa namanya? Perlu sesuatu yang bisa menutupi matahari biar dia tuh merasakan kegelapan yang benar-benar gelap. Dia tuh kayak menghargai perempuan banget gitu loh. Kalau dia putus sama pacarnya, terus dia mutusin pacarnya itu artinya dia itu menyakiti, terus kayak nggak menghargai orang tua pacarnya yang sudah merawat pacarnya kayak gitu. Pokoknya sedih banget lah. Itu bagus sih. Kayak ya itu kalau dia putus sama pacarnya tuh hujan tuh akan datang gitu. Wow. Mbak Tri banget lah ya pokoknya. Padahal belum ngerasain. Iya Mbak Tri putus ya. Ayo. Kalau Oadi yang Nikolaus Wae ini setiap hari bukan itu, bom tapi buaya. Oh ya Wae ini. Nikolaus Wae. Ini tiap hari di kantor itu stylenya lagu Tulus. Iya, aku pengen punya hati yang tulus. Emang lagu yang paling favorit apa? Semua. Semua.
Satu aja. Satu dong. Masa banyak? Tes baterai. Monokrom. Monokrom. Ceritanya tentang apa? Ya, mengingat masa lalu, terus mengingat orang-orang sekitar yang baik kita. Banget bisa move on dari masa lalu. Oh, Adi banget ini. Move on ya. Ya, masa laluku ya indah nggak indah lah ya. Masa kecil itu kan harus selalu dikenang, tidak boleh dilupakan gitu. Kalau dia yang itu kan bisa kita kenang, apalagi dengan orang-orang terkasih, orang-orang terdekat, itu kan pasti akan selalu jadi kenang. Oke. Nah, satu lagi wes. Ini Oh Adi, sayang satu lagi Oh Adi Rosanto. Halo Oh. Malam Kak. Nah, oh ini aku manggilnya apa ya? Oh atau benar kan? Manggilnya Om aja Om. Sudah tua sih. Ya Om, betul Om. Om Adi dan Oh Adi jadi enak. Oh ya, kalau Om Adi, lagu paling favorit apa? Ya banyak sih Kak. Satu aja lah. Yang Kalau paling band favorit. apa lagu? Ya bebas, apa aja. Ya kalau yang suka banget Club Project. Club Project. Yang judulnya? Yogyakarta. Weh, itu aku banget itu Yogyakarta sama-sama. Kenapa kau suka? Ya karena apa ya, nuansa Jogjanya kelihatan banget gitu lah. Nuansa Jogjanya, musik-musiknya gitu. Siap. Makasih. Oke, Yo. next OBS. Nah, jadi kalau mendengar dari cerita teman-teman tadi, sebetulnya lagu itu kalau bisa dirangkum adalah bagian dari cerminan diri. Kayak misal tadi Mbak Tri, itu tuh aku banget pokoknya gitu kan. Lagu itu sedih banget, terus aku bisa merasakan apa yang dirasakan melalui lagu itu. Jadi Mbak Tri merasa bahwa lagu atau nyanyian favoritnya itu menjadi sesuatu yang pokoknya punya makna banget lah buat dia. Nah, kalau Oh Adi sama Om Adi tadi itu lebih ini coba next lebih ke nostalgia. Jadi lagu itu bisa digunakan untuk melihat masa lalu. Oh ya, aku punya kehidupan yang sulit, tapi aku juga punya kehidupan yang baik. Terus aku juga bisa mengingat melalui lagu Jogja itu suasana Jogja kayak gimana. Nah, jadi memang lagu itu punya daya tarik selain untuk katarsis, untuk mengungkapkan perasaan, apalagi habis diputusin kan. Jadi nangis di pojokan, di kamar, dengan lagu-lagu yang sendu, itu juga bisa digunakan untuk nostalgia. Nostalgia pada masa-masa yang lalu, baik itu yang indah maupun yang enggak. Nah, menariknya lagu itu juga bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Jadi menurut penelitian ada beberapa penyakit yang bisa diobati dengan nyanyian, lagu atau musik. Misalnya misalnya orang-orang yang punya gangguan kecemasan, terus orang-orang depresi, bahkan orang-orang yang sakit lutut, yang pernah trauma karena jatuh dan segala macam, itu ada penelitiannya bisa juga disembuhkan melalui lagu atau nyanyian. Jadi apa ya? Lagu atau nyanyian itu punya daya tarik yang bagus lah. Bukan hanya untuk mengungkapkan perasaan, bukan hanya untuk nostalgia, tapi bisa juga untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, itu daya tarik yang baik dari sebuah nyanyian atau musik. Juga nyanyian itu bisa digunakan untuk menguatkan atau menghibur orang-orang yang lagi sedih. Terus kita nyanyi lagu-lagu yang bikin happy, bikin bisa move on, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, lagu itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau secara spiritual. Next. Nah, tapi sayangnya sekalipun nyanyian atau musik itu membawa daya tarik yang baik, yaitu tadi untuk mengungkapkan perasaan bisa, untuk nostalgia bisa, untuk pengobatan bisa, menghibur dan menguatkan bisa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan juga bisa. Sayangnya ada beberapa musik, lagu, nyanyian yang
liriknya itu banyak mengandung kekerasan, sehingga itu bisa memicu seseorang untuk melakukan tindakan agresif yang mendorong ke kejahatan. Nah, salah satu lagu yang liriknya banyak mengandung kekerasan, aku nggak cantumkan di sini, tapi nanti teman-teman bisa cari di YouTube. Ada satu grup yang namanya Drill, itu dari Chicago gitu, dan mereka itu adalah grup rap. Isi-isi lagu sama lirik-lirik lagunya itu banyak berbicara soal kekerasan, karena memang realitanya di sana itu banyak sekali terjadi kriminalitas. Tuh. Makanya lagu-lagu itu ya diciptakan juga liriknya banyak yang mengandung kekerasan. Nah, lagu-lagu yang mengandung kekerasan ini, kalau menurut psikolog gitu ya, ketika berdengarkan terus-menerus, dia bisa masuk ke alam bawah sadar dan kemudian itu menjadi sesuatu yang dia yakini, sesuatu yang nilai yang dia yakini untuk dia bisa lakukan. Misalnya, lagu itu bicara soal ya kalau kamu disakiti ya balas sakiti kayak gitu. Nah, orang itu ketika mendengarkan lagu itu terus-menerus secara alam bawah sadarnya dia akan bisa terpengaruh untuk melakukan hal itu. Walaupun nggak semua ya, ada juga orang yang mendengarkan musik-musik kayak musik hardcore juga, ya nggak selalu orang itu akan jadi orang yang keras atau melakukan kekerasan, nggak selalu. Tapi ya inilah realitanya, bahwa musik itu satu sisi bisa membawa dampak yang baik, lagu, nyanyian itu bisa membawa dampak yang baik, tapi sisi lain, lagu atau musik juga bisa membawa ke dampak yang cukup buruk. Next. Nah, makanya kita perlu berhati-hati. Nah, ini adalah salah satu lagu yang kontroversial. Siapa yang suka Billie Eilish? Waduh, aku sih nggak terlalu familiar. Ada yang suka lagu Bateri. Billie Eilish? Bateri lagi. Bateri Iya, suka kok. Enggak tahu, enggak suka. apalagi video klipnya yang itu yang nggak jelas itu. Tapi bagus kok. Ya ampun. Ya ini nih. Jadi ini tuh salah satu lagu yang katanya sih cukup kontroversial. Tuh. Yang judulnya Bury a Friend. Liriknya sih bercerita soal bagaimana ketika dia mencapai sebuah kesuksesan, dia tuh seperti punya hutang. Nah, hutangnya adalah dia harus menjual jiwanya. Nah, kepada siapa dia harus menjual jiwanya? Nah, konon katanya, menurut teori konspirasi, dia harus menjual jiwanya ke setan, begitu. Nah, lagu-lagu seperti ini itu kan lagu-lagu yang kalau secara melodi, musik, itu banyak disukai dan digandrungi oleh anak-anak muda gitu. Tapi ternyata di balik dari melodi musik yang enak itu ada lirik-lirik yang cukup mungkin kontroversial kayak gitu. Nah, next. Maka dari itu kita ketika ada sebuah lagu atau nyanyian yang mau kita nyanyikan, kita mesti kritis atau pilih-pilih mana lagu yang membawa dampak yang baik buat kita, buat psikologi, buat jiwa kita, buat spiritualitas kita, dan mana lagu-lagu yang memang kayaknya sih nggak membangun, atau lagu-lagu yang cukup ya tidak membuat kita menjadi orang-orang yang damai, tapi justru makin depresi. Jadi kita diminta berhati-hati untuk memilih sebuah lagu. Next. Nah, dengan kata lain sebetulnya kalau di luaran sana, di dunia sekuler, nyanyian itu merupakan sesuatu yang penting, meskipun ada yang punya makna buruk, ada yang punya makna baik, tapi nyanyian itu juga menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam peribadahan di gereja. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan ini? Jadi nyanyian itu jadi komponen yang cukup penting dalam sebuah ibadah. Setuju nggak? Kalau misalnya nyanyian, kalau misalnya ibadah nggak ada nyanyian, gimana dong rasanya? Pasti ya gimana? Gimana kalau menurut Dio? Setuju nggak kalau nyanyian itu jadi salah satu komponen penting dalam sebuah ibadah? Setuju. Karena kenapa? Menurut kamu kenapa kok jadi sesuatu yang sangat penting? Eh, Bisa nggak
ibadah nggak usah pakai nyanyian gitu. Misalnya langsung aja deh khotbah gitu, nggak usah pakai nyanyian misalnya. Apa ya? Jadi kayak kurang apa ya namanya? Kurang menghayati dalam beribadah. Kurang menghayati dalam beribadah. Siapa lagi ya? Cifani. Halo, masihkah dirimu di Ya. sana? Kira-kira menurut Cifani, kalau misalnya di dalam sebuah ibadah itu nggak ada nyanyian. Menurut Cifani gimana? Sebenarnya kalau menurutku mungkin bisa-bisa aja, tapi kayak kurang dapet aja gitu feel-nya. Kayak kalau misalnya ada, kan kita nyanyi-nyanyian di ibadah itu kan juga sebagai pengantar untuk apa yang mau kita lakukan selanjutnya gitu. Nah itu jadi kurang apa ya? Mungkin misalnya kayak mau firman atau mau apa gitu, jadi kurang khusyuk aja gitu, kurang dapet Oke, feel-nya. oke, siap. Aku belum dengar suara Excel. Halo, Excel. Halo. Yo, menurut kamu gimana kalau misalnya dalam sebuah ibadah nggak ada nyanyian? Menurutku fine-fine aja sih. Fine-fine aja. Ya, Karena? tergantung dari apa ya, tipikal orangnya mungkin ya. Ada tipe orang yang ibadah memang dia perlu nyanyi dulu supaya feel-nya dapat kayak teman-teman bilang. Ada juga yang orang tipe ibadah memang ya aku cuma pengen dengar firman-nya aja gitu. Tapi both of them itu menurutku sama-sama mencapai sebuah kepuasan secara spiritual kalau memang mereka tahu bahwa saat ibadah aku mau cari apa gitu. Both ada nyanyian atau enggak menurutku sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau secara pribadi, of course lebih suka dengan ada nyanyian karena, well, anak muda zaman sekarang kan senang nyanyi-nyanyi ya. Jadi kalau nggak ada nyanyian di gereja kayaknya kok sepi aja gitu aja. Oke. Nah, ini menarik nih. Menurut Excel, sebenarnya kalau nggak ada nyanyian pun sih ya nggak apa-apa ya. Cuman kan tergantung dari pribadinya. Ada yang kalau misalnya nyanyi ya makin dapat feel-nya, apalagi sebelum khotbah atau sesudah khotbah gitu kan. Tapi menurut Excel ya kayaknya itu nggak menentukan gitu kan, bukan faktor yang begitu menentukan. Nah, tadi kamu bicara soal anak muda sekarang kan sukanya musik yang rame-rame kan. Nah, itu menurutku satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Yuk next, tim OBS. Nah, menyambung dari apa yang dibilang sama Excel tadi, menurut teman-teman, ya, bagaimana pendapat teman-teman tentang nyanyian atau musik gerejawi yang kira-kira menurut teman-teman itu baik atau menarik gitu? Apakah memang nyanyian itu harus rame atau melodinya seperti apa atau ya gimana lah menurut teman-teman? Andro boleh dong. Halo. Halo. Oke, gimana Oke. menurut kamu? Kalau misalnya enggak lagi. Itu menurut kamu nyanyian dan musik gerejawi yang itu menarik itu gimana sih? Menurut saya untuk apa namanya musik ini nggak pengaruh ya sebetulnya. Soalnya nggak pengaruh kalau musik gereja sih nggak pengaruh menurut aku. Soalnya GKJ, GRII itu kan musik-musiknya kan apa Injili banget ya, kayak jadul banget lah istilahnya lah. Kalau kita anak-anak muda yang keren-keren dengan suka-suka dengan pop gitu, dengan jazz itu nganggap lagu-lagu instrumental itu apa ya kurang bagus gitu. Tapi ya ada aja sih itunya. Ada aja sih anak pemudanya itu masih banyak gitu. Kalau menurut aku sih seperti begitu. Jadi untuk musik nggak dipengaruhin sama gerejanya,
dipengaruhi sama minatnya kita sendiri sih menurut aku ya. Minatnya mereka apa gitu. Ini kamu kemana? Oke, jadi kalau menurut Andro ya nggak terlalu berpengaruh sih. Nah, tapi realitanya menurut penelitian justru banyak anak-anak muda, terutama anak-anak muda Kristen yang berusaha untuk membuat musik gerejanya itu sekeren mungkin. Supaya ya alasannya tadi, supaya feel-nya lebih dapat. Terus nyanyiannya juga dibikin sedemikian rupa supaya feel-nya dapet lah. Nah, justru orang-orang muda banyak meninggalkan gereja-gereja arus utama kayak kita karena dianggap bahwa lagu dan nyanyiannya itu kurang menarik, terlalu formal misalnya. Nah, berarti sekarang syarat apa dong yang harus memenuhi kalau lagu itu harus baik, kelihatan lagu bisa kelihatan baik atau lagu itu dirasa baik, lagu itu dirasa menarik kalau memenuhi syarat apa kira-kira menurut teman-teman? Karena kan ada nih yang bilang, oh lagu yang baik itu harusnya yang ekspresif, yang keren, yang pakai band kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak lah, lagu yang baik, lagu gereja yang baik itu harus hening, harus kusyuk. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, menurut teman-teman kalau ada dua pandangan kayak gini, syarat apa sih yang harus dipenuhi ketika kita bicara bahwa oh lagu atau nyanyian itu baik atau lagu atau nyanyian yang kita nyanyikan di gereja itu menarik? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Siapa nih? Cup. Ya, siapa yang mau ngomong? Oh, Ya, Kak. Om Adi. Ya. Iya, Om Adi, Kak. Kalau pengalamanku dulu ya, Kak, ini kalau misalkan kebaktian di GKI Gatot, kalau misalkan dulu kan aku gitar, Kak, itu kalau pakai distorsi ya ada yang seneng, ada yang enggak. Biasanya kalau orang tua sih, aduh, bising banget nih, bising gitu. Kembali lagi misalkan ke KKR sih nggak masalah. Cuma kalau dibawa untuk kebaktian, terutama gereja kita kan Calvin ya, Kak ya. Kalau Calvin itu emang identik dengan keheningan sih, Kak. Gitu, Kak. Oke. Makasih, Kak. Yuk, ada lagi nggak yang mau kasih pendapat? Ada. Boleh loh. Oke, Oh Adi. Nah ini sekarang gantian Oh Adi. Yuk. Oke, kalau bicara soal musik, itu salah satunya juga bicara soal aliran. Kalau tadi seperti Adi Rosanto bilang kan gereja kita Calvinis, itu identik dengan keheningan. Sebenarnya bukan keheningan, cuman kita ibadah tidak pernah pakai tepuk tangan, dan identik ya alat musik yang dipakai adalah piano dan organ. Itu menurut perkembangan zaman juga, sesuai dengan perkembangan juga zaman, dan mungkin anak-anak muda di GKI yang semakin ya mungkin ya ada dan semakin merosot juga dimanapun GKI berada itu, yang jadi pergumulan sampai sekarang, ya mungkin salah satunya bukan cuma musik aja yang jadi masalah gitu kan. Salah satunya teman-teman misalnya gini, kayak anak rantau nih misal kuliah di kota A, dia kan bingung nih, aku nggak punya temen, aku mesti ke gereja mana, aku ke GKI A, gak ada yang tahu. Teman-teman ternyata ke GBI nih, maka kata, ya udah kan aku ikut ke GBI. Oh, ternyata GBI sama GKI lebih semangat GBI ya. Ya secara kan itu memang alirannya seperti itu dan musiknya seperti itu. Refnya aja bisa diulang 10 kali, 20 kali gitu kan, cara nyanyinya kan gitu. Kalau di GKI diterapkan seperti itu nggak bisa, diomelin jemaat pasti kan, karena kita tersusun dengan liturgi. Kalau untuk urusan gimana sih yang biar lebih ngena menurut kita yang baiknya itu gimana? Kalau untuk urusan musik, satu sesuai dengan aliran gereja atau aturan gereja. Kemudian lagu yang baik yang gimana sih? Apakah yang hura-hura atau itu sesuai kebutuhan? Kalau misalnya GKI lagi ngadain KKR atau KPI, bolehlah kita nyanyi lagu-lagu yang meriah. Mungkin lagu KJNKB di aransemen ulang. Itu pun juga kita bisa masukin lagu di luar KJ dan NKB. Kemudian kayak contoh lagi kayak Katolik, nggak mungkin dong di dalam gereja Katolik juga ada band, ya karena memang udah bawaannya dari sana seperti itu.
Sekarang kalau yang anak-anak pemuda meninggalkan, sebenarnya enggak, gitu kan. Zaman sekarang aja banyak gereja-gereja baru yang isinya hanya anak muda. Sekarang bayangin aja deh, kita ibadah ke gereja A yang katanya, gerejanya semangat, gerejanya bagus, musiknya bagus, tapi masuk gereja sama sekali kita nggak tahu lagunya. Plongo-plongo, apa itu jadi berkat buat kita? Enggak kan? Nah, itu salah satu contohnya. Ginilah, sebenarnya kenapa di Indonesia muncul banyak gereja-gereja anak muda gitu, itu salah satunya juga pengaruh Barat, karena tahu Hillsong kan. Nah, itu salah satu yang bikin, di sini tuh bagus nih, bikin kayak gini-gini, musiknya juga kan, Hillsong kan up to date banget tuh, lagu gereja, tapi kayak lagu pop, bener-bener lagu pop, kayak bukan lagu gereja gitu kan. Tapi dari situ juga semua tergantung kebutuhan gereja masing-masing, dan ya tergantung aturan kita, kalau kita mau bikin musik-musik yang gedumrengan, yang terlalu full band gitu juga nggak bisa, tergantung gereja kita masing-masing. Kalau untuk GBI, untuk karismatik itu ya memang seperti itu gitu dari dulu kan. Oke, thank you, Adi. Ya, saya setuju sih. Pasti setiap gereja itu punya istilahnya, genre musiknya masing-masing dengan liturginya masing-masing dan warna nyanyian atau lagunya masing-masing. Nah, cuman aku mau ajak kita untuk melihat lebih luas lagi bahwa soal baik dan menarik itu jangan-jangan kita pandang hanya sebatas dari soal genre musiknya doang, atau kita pandang dari soal alat musiknya doang. Lalu kita lupa sebetulnya peran dari nyanyian itu sendiri itu apa? Makna dari nyanyian itu sendiri apa? Nah, sehingga kadangkala ketika misalnya kita dari orang yang suka lagu ekspresif, kita akan memandang bahwa lagu yang kurang ekspresif yang nggak bagus gitu. Terus kalau misalnya kayak aku sukanya lagunya yang hening, ya aku akan menganggap mungkin lagu yang ekspresif itu terlalu ribut, nggak baik, nggak bagus, nggak menarik gitu. Ya karena kita mungkin masih melihat dari sebatas soal bahwa lagu yang baik, pujian yang menarik itu dari hanya soal genre musik atau alat musik yang dipresentasikan atau yang dinyanyikan, yang dilakukan. Nah, kalau gitu kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa lagu nyanyian yang baik yang seharusnya memang itu kita pandang sebagai sesuatu yang kita pujikan gitu. Bukan hanya soal sekedar genre atau musiknya doang. Yuk, tim OBS next. Nah, kalau kita mau kembali ke akarnya, sebetulnya nyanyian yang baik itu seperti apa sih? Lagu yang baik itu seperti apa sih? Apakah hanya soal sekedar genrenya doang? Atau sekedar musiknya doang? Enggak. Ternyata kalau kita belajar dari Alkitab, dari akarnya sendiri, sebetulnya nyanyian itu adalah sebagai alat atau sarana untuk kamu berjumpa dengan Tuhan. Kalau memang dirimu bisa berjumpa dengan Tuhan lewat musik atau nyanyian yang keras, ya why not? Kalau misalnya dirimu merasa berjumpa dengan Tuhan lewat lagu yang syahdu, lembut, sendu, ya why not? Jadi kita memperhatikan aspek yang pertama ini, bahwa lagu yang baik atau nyanyian yang baik adalah lagu yang bisa menghantarmu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bisa loh melalui lagu sekuler kita juga menemukan Tuhan di dalamnya. Jadi nggak mesti lagu rohani, tapi lagu sekuler pun bisa digunakan juga untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mensyukuri berkat. Kayak tadi lagu Tulus monokrom kan, kita bisa melihat kehidupan kita yang lalu hitam putih, tapi di situ kita bisa melihat bahwa kita sudah melewati step itu dan sampai di tahap ini. Sebetulnya itu juga adalah salah satu bentuk bahwa Adi sudah berjumpa dengan Tuhan dan sudah sampai di titik ini. Itu nyanyian atau lagu yang menurut saya baik. Yang kedua, kalau dalam konteks kekristenan kita bicara bahwa lagu itu harus mendukung firman Tuhan, sehingga kita diteguhkan secara spiritualitas.
Nah, tadi Cifani bicara juga, tadi satunya lagi siapa aku lupa, Dio ya kalau nggak salah, juga bicara kalau sebelum kita mendengarkan firman atau sudah kita mendengarkan firman, lagu itu bisa jadi untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita. Nah, ini adalah aspek nyanyian yang baik. Mau lagunya bergenre apapun, kalau memang lagu itu bisa menyentuh sampai kedalaman lubuk kita, menyentuh diri kita sampai pada akhirnya kita diteguhkan secara spiritualitas, maka itu adalah lagu yang baik. Gitu. Lalu juga lagu itu bisa memberikan kekuatan serta penghiburan. Nggak seperti tadi grup drill di awal yang tadi saya bicara soal lagu-lagu rap yang banyak melakukan soal kekerasan dan lain sebagainya. Nah, lagu yang baik adalah lagu yang memberikan kekuatan serta penghiburan. Juga untuk menguatkan iman dan menanamkan firman yang telah disampaikan. Kayak misal khotbah yang kemarin itu, khotbah saya bicara soal Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sekalipun kita lupa khotbahnya apa, tapi kita pasti ingat nyanyiannya apa. Dan itulah yang akan kita nyanyikan terus-menerus. Nah, ketika kita menyanyikan terus-menerus, secara alam bawah sadar kita mengingat tentang gambaran Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Jadi, lagu yang baik harus punya peran untuk menanamkan sesuatu yang baik juga dalam alam sadar kita. Terkhusus dalam kekristenan, lagu yang baik adalah lagu yang harus menanamkan firman Tuhan dalam alam bawah sadar kita, dan itu yang akan terus kita nyanyikan dari hari ke hari. Next, jadi sebetulnya nyanyian dan musik itu punya peranan yang integral atau yang penting dalam sebuah ibadah. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut teman-teman yang tadi bicara bahwa kayaknya nggak terlalu penting sesuai kebutuhan, ya bisa jadi seperti itu. Tapi menurut saya kalau secara liturgi GKI kenapa harus ada nyanyian dan lain sebagainya, ibadah kita itu menjadi satu kesatuan. Tidak bisa kamu datang cuman untuk khotbahnya doang, nggak bisa. Karena itu satu kesatuan. Kamu menyanyi, kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu merespon berita anugerah, itu adalah kesatuan yang harus kita ikuti. Jadi nyanyian secara khusus dalam liturgi GKI juga punya peranan yang sangat penting dalam peribadahan. Jadi untuk meneguhkan, untuk menguatkan, seperti itu. Next. Nah, dalam bacaan, tadi kita baca, ternyata nyanyian itu juga punya peranan yang sangat penting dalam perjanjian lama. Nah, ini adalah gambar ketika Musa dan orang-orang Israel berhasil bebas dari tanah Mesir. Terus mereka sudah di Laut Teberau. Di sana ketika mereka sudah melewati Laut Teberau, mereka memuji-muji Tuhan karena begitu besar kasih Allah. Nah, di dalam perjanjian lama sendiri, nyanyian itu punya sesuatu yang peranannya sangat penting. Bahkan disebutkan 309 kali dalam perjanjian lama. Biasanya nyanyian dalam perjanjian lama itu digunakan untuk membuat sukacita, untuk mengabarkan berita baik, untuk merayakan kemenangan, dan juga untuk penyembahan dan ratapan. Next. Next. Nah, ini. Maka dari itu, keluaran yang tadi kita baca, 15-21 itu bisa disebut juga sebagai Kidung Laut Merah. Laut Merah itu Laut Teberau yang mereka sudah lewati. Next. Mengapa nyanyian ini menjadi nyanyian yang baik? Begitu ya. Mengapa nyanyian ini menjadi nyanyian yang memberkati? Karena yang pertama, nyanyian itu adalah nyanyian untuk mengungkapkan syukur kepada Allah, untuk mengungkapkan sukacita kepada Allah. Yang kedua, merefleksikan kebaikan Tuhan, bahwa mereka melampaui satu step. Mereka sudah bisa dari tanah Mesir dan sekarang mereka harus menata hidup lagi untuk semakin menjadi umat yang lebih baik. Dan yang ketiga, lagu ini banyak menggambarkan akan gambar Allah di dalam. Ada sebuah refleksi iman yang kemudian diungkapkan melalui nyanyian. Nah, nyanyiannya itulah yang tertulis menjadi kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 21.
Musa ketika mengalami penyertaan Tuhan, dia lalu berefleksi bahwa, oh ternyata Tuhan yang aku percayai adalah Tuhan yang membawa kemenangan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk menolong umatnya. Nah, bagian-bagian seperti ini seperti yang tadi saya bicarakan di awal bahwa ini adalah salah satu peranan yang baik dari sebuah nyanyian yang seharusnya kita resapi, yang seharusnya kita lakukan. Bukan nyanyian-nyanyian yang cukup merusak, begitu ya. Tapi ini adalah nyanyian yang justru memberkati. Dan lagi nyanyian ini digunakan untuk mengingat terus kebaikan Tuhan. Nah, lagu-lagu seperti inilah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Bukan lagu-lagu yang cukup merusak bagi kehidupan kita. Terus pertanyaannya loh, Kak ya nggak apa-apa lah orang lagu itu kan konsumsi untuk konsumsiku sendiri gitu kan. Lagu itu kan bukan untuk apa ya, untuk aku sebarkan ke orang-orang juga. Ya memang seperti itu. Kadangkala kita menyanyi untuk konsumsi diri kita sendiri, tapi kita perlu mengingat satu hal lagi, bahwa nyanyian ini kan berdampak sifatnya. Nah, ketika berdampak itulah kita yang menentukan mau menyanyikan atau mendengarkan lagu yang berdampak baik, atau justru kita mau menyanyikan dan mendengarkan lagu yang berdampak buruk, baik itu secara psikologi kita maupun hati kita. Mau menyanyikan lagu yang berdampak baik untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak, atau justru kita mau menyanyikan lagu-lagu yang justru memberikan kutuk untuk orang lain, bukan berkat bagi orang lain. Nah, yang bisa memilih kita sendiri. Yang bisa menentukan kita sendiri. Next. Jadi, nyanyian dan musik harus berdampak luar biasa untuk yang menyanyi maupun yang mendengarkan. Berdampak luar biasa di sini berarti harus memberikan makna yang baik. Karena kan kalau misalnya aku sih tidak terlalu suka ora et labora. Aku sukanya ora es labora. Apa yang kita kerjakan itu yang menjadi doa kita. Kalau kita menyanyikan lagu yang baik, maka kita sedang berdoa sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menyanyikan sesuatu yang buruk, kita pun juga sedang berdoa untuk sesuatu yang buruk. Jadi, aku tidak suka untuk membedakan antara ora et labora, tapi aku suka bahwa ora kita kerjakan itulah yang menjadi doa kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan di dalam lagu juga, itulah yang menjadi doa kita buat orang banyak. Sekarang pilihannya kita mau menjadi berkat melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan, yang kita dengarkan atau enggak. Nah, sekarang siapa yang bisa untuk cover lagu? Gak usah ditanya, ini pasti Oh Adi lah ya yang suka cover lagu. Ya, Oh. Oh Adi kemana ya? Menghilang. Wadi itu, Wadi yang sering bikin cover lagu. Cover lagu? Suka cover lagu nggak? Iya, suka. Biasanya cover lagu apa? Aku sih lagu duniawi dan lagu rohani aku suka. Nggak apa-apa lah lagu duniawi tapi yang membawa dampak yang baik, yang membawa berkat. Ada lagi nggak yang biasa cover lagu selain Oh Hadi? Bateri tuh. Jadi Bateri lagi. Erik Ya. bisa, pinter Erik. Erik suka cover lagu, Erik. TikTok. Halo Erik. Erik kemana sih? Oh Erik Bobo. Halo Erik. Oh Erik Bobo, ya wes. Loh, udah di rumah Mbak Tri? Oke, next dulu ya. Jadi, music. Next dulu. OBS. Nah, music is love in search of word. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita musikan, itu harus membawa dampak yang baik, harus membawa berkat. Sebagai bentuk kita menyampaikan pesan dan kesaksian. Next. Terakhir,
ada seorang bernama Fanny J. Crosby yang semasa hidupnya kalau kita melihat sih ya kayaknya susah terus. Tapi justru di dalam kesusahan hidupnya, karena dia sudah buta sejak umur 6 minggu, dia justru mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat berbahagia karena dia memiliki Tuhan. Nah, melalui nyanyiannya ini, dia menjadi berkat bagi banyak orang, dan lagu ini dinyanyikan sampai detik ini untuk kita semua. Ketika kita beribadah di GKI, gitu ya, secara khusus. Nah, lagu ini mengatakan bahwa aku bernyanyi, aku memuji Yesus karena aku memiliki Yesus. Nah, kata-kata inilah yang dari lagunya dia yang diciptakan itu yang menjadi berkat untuk orang banyak. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua. Ada banyak pilihan lagu, ada banyak pilihan nyanyian di dalam hidup kita, mau yang sekuler ataupun yang rohani. Nah, tapi pertanyaannya bagi kita, maukah kita untuk mendengarkan atau menyanyikan bahkan cover lagu misalnya lagu-lagu yang justru membawa berkat buat orang banyak, bukan lagu-lagu yang merusak atau lagu-lagu yang bersifat berdampak buruk bagi diri sendiri maupun buat orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kembali ke Oke, terima kasih.